Sidang pergabungan yang dikasih oleh Allah, hari ini kita berkumpul dengan perasaan yang berduka bersama dengan keluarga besar dari almarhumah Oma Christine Sumarno. Kita kenal Oma Christine sebagai sosok yang riang, yang ceria, bahkan kalau boleh saya katakan ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan dari Oma Christine, yaitu senyumnya di tengah-tengah kelemahan yang dihadapin. Senyum itu tidak pernah pudar. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Kita ingat begitu, bahkan ketika Oma ada di gereja bersalaman, itu yang saya nggak bisa lupakan. Namun hari ini Oma Christine sudah kembali pada pangkuan Allah Bapa di surga. Kita mungkin berduka, tetapi hari ini kita mendapatkan penghiburan dari Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengundang setiap kita boleh ujian nomor 48, Yesus Sahabat yang Sejati. Nomor 48, Yesus Sahabat yang Sejati. Nanti untuk bait yang kedua, saya boleh minta keluarga untuk menyanyikan ya, bait yang kedua. Yesus Sahabat Sejati. Yang ketiga kita bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang mengetahui setiap kami, Allah yang mengasihi setiap kami. Hari ini kami hadir di tempat ini, kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang mengetahui bagaimana kondisi kedukaan setiap kami.
Kau yang mengetahui Tuhan bagaimana hancurnya hati dari setiap keluarga dari almarhumah Oma Christine. Hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini. Biar kiranya Engkau menghiburkan setiap kami. Biarlah kasih anugerah-Mu yang tiada taranya itu boleh memeluk setiap kami, terkhususnya bagi keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya bahwa Oma Christine sudah berada bersama-sama dengan Engkau. Sudah tidak ada lagi sakit penyakit, sudah tidak ada lagi kesedihan. Tetapi hari ini tempat ini Tuhan kami yang merasakan kehilangan. Kiranya Engkau boleh menghiburkan setiap kami, baik melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, bahkan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati setiap kami, berbicara pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, khususnya pada keluarga. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal itu boleh menyertai setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Yesus Kristus yang ditinggikan. Ini setiap doa kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang pergabungan, kita akan membaca firman Tuhan secara bertanggapan yang diambil dalam Yohanes 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kita boleh buka bersama di halaman 58 nomor yang keempat. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, halaman 58 nomornya yang keempat. Ayat pertama akan saya bacakan, ayat yang kedua akan dibacakan bersama-sama oleh keluarga, dan ayat yang ketiga akan kita bacakan bersama-sama. Yohanes 14 ayat 1 hingga ayat yang ketiga berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Keluarga. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bersama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Saudara sekalian, kita percaya sebagai orang Kristen di dalam Kristus bahwa ada tempat, ada rumah yang telah disediakan oleh Yesus bagi setiap kita. Demikian pun kita juga percaya bahwa ada rumah yang sudah disiapkan oleh Oma Christine. Bahkan sekarang saya meyakini bahwa Oma Christine sudah ada di tempat yang baru. Amin Bapak Ibu. Sudah ada kesukaan, sukacita karena Oma Christine sudah bertemu muka dengan muka dengan Yesus Kristus. Bapak-Bapak sekalian, sebentar lagi kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian yang di request sendiri oleh almarhumah. Pujian ini berjudul Rumahku Ada di Dalam Surga. Bapak-Bapak sekalian, Sikis cerita bahwa beberapa waktu yang lalu ketika kami dari GPB Kapal Gading melayani, ada beberapa pujian yang dipilih sendiri oleh Oma Christine. Yang salah satunya adalah Rumahku Ada di Dalam Surga. Karena Oma Christine telah percaya bahwa ada rumahnya di surga. Nah, kita juga percaya bahwa ada rumah kita di surga nanti. Mari kita angkat pujian ini, Rumahku Ada di Dalam Surga. Dan mulia, kalau hatiku sedih dan susah, ingat rumahku di surga. Bapakku ada di dalam surga. Di tempat suci dan mulia. Hatiku sedih dan susah. Ingat Bapakku di surga. Kita melihat sekali lagi, rumahku ada di dalam surga.
mulia. di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, Hatiku sedih dan susah, oh ingat Bapakku di surga. Bapakku di surga. Bapak Ibu Saudara, dengan hati kita mengenal kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Nikanor Nangar. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami berada di rumah duka. Secara manusia kami berduka, ditinggalkan oleh ibu kekasih kami, Oma Popo yang kami cintai, Ibu Christine. Dan kami tahu bahwa sesuai dengan janji firman-Mu, setiap orang yang meninggal di dalam Yesus sekarang dikumpulkan bersama-sama dengan Engkau. Kiranya di dalam kedukaan ini keluarga khususnya mengalami penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Karena mereka tahu dengan iman bahwa Mama sekarang ini berada di tempat yang pasti sesuai dengan janji-Mu ya Yesus. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami memahami kebenaran-Mu. Dan kami bukan saja mengerti dan memahami, tapi kami melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami membuka hati bagi firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, kami semua mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore sidang perkabungan yang saya kasihi. Saya minta maaf terlambat ya karena ketiduran. Maksud hati hanya berbaring sebentar, ya, tapi kelewat batas. Tadi udah sampai di sini, sebenarnya pas ya, tapi kelewat itunya mobilnya. Di rumah pintunya pas, ini udah kelewat, jadi nggak bisa mundur, mutar lagi, akhirnya makan waktu lagi. Ya, sidang perkabungan yang saya kasihi. Almarhumah adalah seorang anggota jemaat KPM di Kelapa Gading yang dalam masa hidupnya mengabdikan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Beberapa ibu KW yang sekarang aktif itu hasil dari ketekunan almarhumah untuk terus mengingatkan, untuk terus mengunjungi supaya mereka bisa aktif di KW. Dan Ibu Christine almarhumah adalah seorang ibu yang telah mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Mulai dari anak-anak, menantu, cucu, semuanya adalah pelayan Tuhan. Ya, aktif di gereja, bahkan ada seorang putrinya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendiri gereja. Ini satu warisan yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Saya mengajak kita pada kesempatan ini membaca kembali yang tadi sudah kita baca bersama ya di dalam 1 Tesalonika. Tadi ada 1 Tesalonika pasal 4 ya. Kita baca di halaman 59. Kita hanya membaca ayat 14-nya saja. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Mari kita baca bersama 2-3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Saya menceritakan cerita yang sering saya ceritakan di rumah duka. Ada kisah nyata di dalam jemaat kami, yaitu mereka punya adik perempuan yang berasal dari Pontianak, dan anak ini mau mencari pekerjaan di Australia. Anak ini ya termasuk berani ya. Keluarga pun dengan rela mengizinkan dia pergi mencari pekerjaan di Australia.
Keluarga mengantar di bandara, kemudian setelah itu anak ini terbang sampai di Australia. Anak ini tidak memberikan kabar sama sekali. Dulu sebelum zaman ada HP, ya masih telepon rumah, ya masih telepon rumah. Setahun tidak ada kabar. Tahun kedua tidak ada kabar. Kita boleh membayangkan bagaimana perasaan orang tua dan keluarga. Mereka dibuat bertanya-tanya dan tidak tenang, tidak nyaman. Anak ini apakah masih hidup? Anak ini tinggal di mana? Apakah dia sudah bekerja apa belum? Dan keluarga terus berdoa. Tahun berikutnya, tahun ketiga tidak ada kabar. Sampai tahun kelima. Bayangkan 5 tahun keluarga dibuat tidak nyaman. Satu hari jam 3 sore, telepon rumah dari cicinya bunyi. Dan diangkatlah. Dan anak ini yang menelpon cicinya. Dia berkata, "Ci, ini saya. Saya sudah bekerja, saya tinggal di sini. Saya baik-baik saja." Dan sejak itu keluarga menjadi tenang. Ya, bisa tidur nyenyak, tidak lagi memikirkan. Apa yang membuat keluarga tenang? Karena kepastian yang telah mereka dapatkan dari berita itu. Jadi kepastian satu tempat membuat keluarga yang ditinggalkan itu menjadi tenang. Hari ini firman Tuhan berkata, ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Tuhan. Ayat ini telah memberi semangat dan keberanian kepada keluarga. Ya. Pada saat-saat terakhir di rumah sakit, saya masih sempat bertemu, bahkan bertatap mata dengan mama, ya. Kemudian setelah itu tidak lagi mengenal, ya, setelah kita berkunjung. Saat itu Ibu Nike, ya, putrinya berkata, "Mama, Pak Nikano datang," ya. Kemudian langsung menatap dan dengan sukacita, ya, Mama. Kemudian setelah itu tidur, ya, tidur. Kami turun makan. Saya habis makan langsung pamit. Tetapi Ibu Christine bangun, dia mencari saya. Ya, masih ingat, ya. Itu setelah itu kondisinya drop. Kemudian terus memberitahu Pak Nikanor, kondisi Mama seperti ini, mengambil jalan ini juga susah, jalan ini susah, jalan ini susah. Kemudian keluarga sepakat bahwa kita menantikan waktunya Tuhan saja. Bapak Ibu, keputusan itu tidak mudah. Ya, itu tidak mudah. Saya, kalau mama saya dalam kondisi itu tidak mudah. Tapi inilah iman, Bapak Ibu. Satu keyakinan yang begitu kuat bagi anak-anak bahwa mama itu sudah disediakan tempat di mana? Di surga. Dan mereka mengatakan, kami membawa mama pulang ke rumah dan kami menantikan waktunya Tuhan menjemput. Saya bilang, "Ci, nantikanlah, pasti ada malaikat yang akan jemput mama." Kenapa saya mengatakan demikian? Saya punya pengalaman. Ada seorang ibu yang saya layani, itu juga tinggalnya di Pasar Baru. Ibu ini setelah kita layani di rumah sakit, kemudian sembuh dan pulang ke rumah. Kira-kira 1 bulan di rumah, dia mulai merasakan kondisi juga menurun. Tapi satu pagi jam 9, setelah dia sementara dia makan pagi, dia berkata begini, "Aduh,
saya sudah dijemput. Pembantunya bilang ini, siapa yang jemput? Dia bilang ada 2 orang yang pakai pakaian putih datang mau jemput saya. Saya cepat-cepat makan, dia makan terus dia baring, habis itu dia pergi Bapak Ibu. Ibu Swi namanya, selama hidupnya mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia melayani Tuhan dengan memasak makanan bagi satu gereja yang di Pasar Baru. Setiap hari dia masak untuk makan seluruh hamba Tuhan dan staf di gereja itu. Dan dia pergi dengan tenang. Ibu Christine, dia hanya sebentar waktunya ya, dan kemudian Tuhan memanggil dia. Inilah kebahagiaan kita di dalam Yesus. Firman Tuhan mengatakan kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit, maka mereka yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, yang sudah di dalam Yesus, inilah menjadi ketenangan kita. Ya, begitu banyak orang berlimpah kekayaan, tapi saat-saat dia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi, itu ketakutan luar biasa. Saya membesuk seorang bapak pengusaha sarang burung. Badannya tinggi dan gagah orangnya. Anaknya 3 sudah datang ke gereja di mana saya melayani sebagai anak sekolah minggu. Satu hari saya berkunjung kepada bapak ini. Dan kita ngobrol ya, dan saya mengatakan kok ya selagi masih kuat Yesus mengasihi engkau dan percayalah kepada Dia. Dia berkata, enggak usah dulu. Anak-anak saya dulu, saya enggak usah. 2 minggu kemudian Bapak Ibu, saya mendengar tiba-tiba sakitnya berat dan dia masuk rumah sakit Husada. Di rumah sakit Husada masuk di ruang ICU. Di ruang ICU dengan infus 3 kalau tidak salah, dia berusaha keluar dari ranjangnya. Sampai suster berkata, Pak, jangan Pak. Kenapa Bapak Ibu? Karena disitulah batas di mana melihat maut itu sangat mengerikan. Disitulah keadaan di mana harta tidak bisa menyelamatkan. Apapun yang kita ada tidak akan menyelamatkan. Dan tanpa Yesus tidak ada yang bisa menolong. Dia mau keluar Bapak Ibu. Ya, masih gagah itu badannya, tapi tidak tertolong. Hari itu juga lewat. Apa Ibu? Ibu yang kita kasih sudah di dalam damai. Amin. Amin. Waktu yang ada pada kita itu pun tinggal sisa, benar gak? Benar? Masih ada sisa? Ya, tapi banyak orang menyelesaikan sisanya pun tidak mencari Tuhan. Padahal itu waktu yang Tuhan berikan. Seringkali waktu pemakaman saya selalu menantang. Kita semua akan pergi ke tempat pemakaman, mengantar keluarga yang kita cintai. Tapi ketika selesai di sana, saya bertanya siapa yang akan kembali. Semua yakin kembali. Adakah di sini yang pergi ke sana tidak akan mau kembali? Nggak ada Bapak Ibu. Tapi saya bertanya, apa artinya kita kembali? Apa artinya kita kembali? Artinya sisa waktu itu masih dipercayakan oleh Tuhan untuk memanfaatkan waktu yang sisa itu mencari Tuhan. Karena suatu hari kita akan tiba pada garis yang mengerikan, yang menakutkan itu, dan segala sesuatu di bumi ini tidak akan menolong kita. Kalau kita sedalam Yesus, kita akan menyanyikan rumahku ada di dalam surga. Jadi suatu sore saya besok juga ya Mama, kemudian
Setelah ngobrol, saya tanya gini, Bu Christine, mau nyanyi lagu apa? Nah, beliau bilang begini, saya ingat ada lagu Rumahku Ada di Dalam Surga. Waduh, saya sendiri sudah lama tidak menyanyikan lagu itu. Tapi lagu ini terus ada di dalam hati dan ingatan ya Ibu Christine. Akhirnya kita menyanyikan lagu ini. Dan lagu ini adalah satu pernyataan iman bahwa kalau kita percaya Yesus mati dan bangkit, kita percaya juga mereka yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Dan Yesus lebih jauh mengatakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah siap, saya akan WA kalian. Benar gak? Jadi siap-siap dengan handphone. Tidak Bapak Ibu, Yesus begitu mengasihi. Dia sebenarnya mengutus malaikat boleh, tapi dia berkata, aku akan menjemput kamu. Sehingga kita dalam perjanjian lama mengatakan, kamulah anak kesayanganku. Amin Bapak Ibu. Anak kesayangan Allah. Kenapa ada kepastian? Karena Yesus. Ini saya sedikit penjelasan. Kenapa ada kepastian? Di hadapan Allah semua manusia adalah berdosa. Apa artinya berdosa? Dan seringkali bertanya, apa arti berdosa? Satu bilang melawan perintah Tuhan. Satu tidak taat pada Tuhan. Kalimat apapun sebenarnya mau agama apapun definisi berdosa sama Bapak Ibu. Tapi Alkitab memberikan penjelasan berbeda. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Kata berbuat dosa adalah kata dari Yunani adalah hamartia. Hamartia itu artinya tidak memenuhi standar atau kurang dari ukuran. Sehebat-hebat kita beramal saleh, selama hidupnya kita tetap di bawah ukuran. Ukuran apa? Standar kebenaran Tuhan, standar kemuliaan Tuhan, dan standar kesucian Tuhan. Karena itu amal firman Tuhan berkata Efesus 2 ayat 8-9, keselamatan itu anugerah, bukan hasil usaha pekerjaan manusia. Manusia ingin menyelamatkan dirinya. Dia meyakini apapun yang dia lakukan, usahanya pasti menyelamatkan dia. Seorang pengusaha Indonesia yang sangat terkenal, masih hidup. Satu hari dibawa putranya ikut KKR di Kinasi, Bogor. Karena anaknya sudah percaya Tuhan. Seorang pengkhotbah berkhotbah, semua orang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu nasibnya adalah pergi menuju maut. Bapak ini karena orang konglomerat, dia berkata dalam hatinya, ini bapak ini tidak kenal saya. Dia tidak tahu saya. Artinya dia tidak mengakui bahwa dia orang berdosa. Dalam hatinya, aku ini telah membantu banyak panti asuhan. Aku telah membantu banyak lembaga dan yayasan oleh kekayaanku. Aku telah membantu orang-orang miskin. Dan mungkin jutaan orang telah hidup lebih baik dari usahaku. Sambil mendengar khotbah, terakhir pengkhotbah bilang gini, siapa di sini yang tidak berbohong kepada istri? Dan Roh Kudus berbicara, dan dia Roh Kudus menyadarkan dia, oh ya benar. Saya baru tahu saya orang berdosa. Saya sering berbohong pada istri. Pertanyaan kedua, siapa di sini yang jujur bayar pajak? Setelah pertanyaan kedua, dia mulai meneteskan air mata. Saat itu dia menyadari, Yesus, aku orang berdosa. Aku butuh Engkau. Tidak ada yang bisa melewati namanya garis kemuliaan. Apapun usaha kita tidak mampu.
Satu hari saya bertemu dengan bapak di kendaraan umum, kami pergi ke Bandung. Bapak ini menatap saya juga curiga dengan dia. Ya, karena di kendaraan umum, saya berpikir bapak ini ada niat apa dengan saya. Kemudian dia bilang gini, "Bapak orang Kristen?" "Ya, saya orang Kristen." "Apakah betul Yesus anak Allah?" "Ya, itu anak Allah sesuai dengan iman kami." "Kalau Yesus anak Allah, siapa neneknya?" dia tanya pada saya. Dalam hati saya, ini bapak ini kayaknya mau ajak debat gitu ya. Tapi saya tanya bapak ini, "Bapak pernah ke Amerika nggak?" "Belum." "Kalau orang Indonesia di Amerika disebut anak Indonesia nggak?" "Oh iya." "Kalau bapak anak Indonesia, siapa neneknya Indonesia?" Langsung saya berkata, "Bapak apakah sudah pasti selamat?" "Ya, saya sudah pasti selamat. Saya tidak mencuri, saya tidak membunuh, saya tidak merugikan orang lain. Saya menjaga diri sebagai seorang yang beragama, beramal saleh." Saya tanya, "Berapa standar kesalehan yang dituntut oleh Tuhan yang Bapak percaya? Berapa nilai standar kesalehan yang dituntut oleh Tuhan untuk Bapak masuk surga?" Dia mikir-mikir, terus dia bilang, "Kalau gitu tidak ada yang selamat dong." Bapak Ibu, statement dia bahwa dia selamat rontok di situ. Di hadapan Allah kita bahkan disebut seperti kain kotor, Bapak Ibu. Kita boleh bangga kita menjadi orang yang baik, tapi di hadapan Tuhan kita seperti kain kotor. Oleh sebab itu Allah tahu kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Hormati artinya apapun yang kita lakukan tidak bisa ya kita raih. Kita tetap di bawah ukuran. Kita tetap di bawah ya, kurang dari kebenaran, kurang dari kesucian, kurang dari kemuliaan Tuhan. Karena itu begitu besar kasih Allah akan kita, saya dengan Bapak Ibu, dan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Karena itu Yesus datang. Yesus datang untuk mati di kayu salib. Yesus datang untuk mati dan bangkit. Dan dalam kebangkitan itu dia mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan dialah satu-satunya pribadi yang pernah hidup di dunia dan berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui apa itu. Kita selamat karena iman pada Yesus. Amin. Ya. Apakah semua sudah beriman? Jangan lagi merasa tidak perlu. Jangan kita menjadi kelompok orang konglomerat tadi, merasa bisa. Akhirnya dia pun tunduk pada Yesus dan hari ini dia percaya Yesus, menjadi pengusaha yang percaya Yesus. Di hadapan kita masih kita bisa melihat wajah Ibu kekasih kita, Ibu Kristin. Sebentar lagi kita tidak melihat wajahnya lagi. Tapi ini hanya jasadnya. Di mana Ibu Kristin sekarang? Dia telah bersama dengan Bapa di surga. Siapa yang membawa ke sana? Yesus sendiri. Inilah keindahan. Sehingga selagi hidup di dalam Yesus itu orang beriman menantikan kapan aku dipanggil. Almarhumah Ibu kekasih kita sebenarnya nggak mau ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit keluarga tegang, ya nggak mau, ya, karena dia tahu aku sudah milik Yesus. Ya, ada seorang omah juga usianya lanjut 103. Setiap saya pergi melayani perjamuan kudus, dia bilang begini, mata masih bagus, makan masih bisa, masih nonton, saya bisa mengenal orang, masih ingat. Tapi kekurangannya adalah umur terlalu panjang, dia bilang gitu. Umur terlalu panjang, Bapak Ibu. Jangan mengira umur panjang itu enak.
Terus saya datang lagi. Tante ini, ibu ini mengeluh lagi. Apakah Tuhan sudah melupakan saya? Kenapa? Dia bicara begitu. Saya udah berkali-kali, Tuhan panggillah saya. Panggillah saya udah ingin pergi dengan engkau. Kenapa engkau tidak panggil saya? Apakah sudah lupa saya? Katanya. Kalau iman itu sudah mantap Bapak Ibu, usia yang sudah waktunya, orang tuh merindukan rumahku di surga. Amin. Ya, rindukan rumah di surga. Ya. Jadi hari ini ibu kekasih kita sudah di sana. Anak-anak mendapat warisan iman. Amin. Cucu mendapat warisan iman. Lakukan itu bahkan lebih daripada mama. Cintai Yesus. Karena itulah rencana Tuhan buat kita. Iman itu dibangun dalam keluarga Bapak Ibu. Iman itu dasarnya adalah papa mama. PL mulai dengan keluarga, PB mulai dengan keluarga. Karena iman itu dibangun dan diwariskan lewat keluarga. Mari kita memanfaatkan sisa waktu yang Tuhan berikan, mulai dari keluarga kita, iman kita. Ya, bekerja dengan baik, tapi jangan lupa apapun yang kita miliki tidak akan menyelamatkan kecuali iman pada Yesus. Amin. Ayo kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang telah mengaruniakan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Dan oleh Kristus, oleh karyanya di kayu salib, kami adalah umat yang dipilih, yang memiliki kepastian keselamatan yang Kau anugerahkan. Dan kami diutus ke dalam dunia ini dalam rangka menggenapi maksud Tuhan melalui hidup ini. Dan biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sungguh kami manfaatkan seoptimal mungkin. Hamba-Mu Ibu Christine yang telah Tuhan pilih dan membaktikan hidupnya selama hidupnya, saat ini telah Engkau panggil. Dan beliau telah menikmati kemuliaan bersama dengan Engkau. Berkatilah keluarga, anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya. Biarlah mereka tetap berpegang teguh pada iman yang telah mereka miliki dan kesaksian iman yang telah diwariskan oleh mama kekasih kami. Allah Roh Kudus menyertai kami semua, umat yang percaya. Yesus yang adalah roh yang beserta dengan kami, berpesan kepada kami, ingatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami, dan bangkitkanlah semangat kami sebagai umat-Mu untuk melewati waktu yang masih diperhadapkan Tuhan di depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan yang paling penting dalam kehidupan yang bisa dibagikan kepada anak dan cucu bukanlah uang yang banyak. Warisan yang terpenting bukanlah banyaknya deposito yang kita punya di bank atau rumah-rumah besar. Bukan Bapak Ibu. Tapi warisan terpenting yang bisa kita bagikan, yang kita bisa teruskan kepada anak dan cucu adalah teladan iman. Dan saya percaya bahwa keluarga, anak, menantu, cucu semua sudah merasakan warisan iman itu. Apa warisan iman dari umat Kristen dan anak Kristen? Yaitu sepanjang hidupnya, sampai Tuhan memanggil, umat Kristen masih terus setia mengiringi Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah warisan itu juga boleh kita ikuti. Teladan iman seperti itulah yang kita ikuti. Mari bersama kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dengan satu pujian yang juga salah satu pujian yang disukai oleh almarhumah umat Kristen, yaitu berjudul Saya Mau Iring Yesus. Saya percaya kita juga sudah kenal lagu ini. Mari ini menjadi sebuah komitmen kita, jadi komitmen bagi anak dan keluarga untuk terus mengiring Yesus
Meskipun susah, meskipun keadaannya tidak menentu, meskipun ada kelemahan tubuh, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian ini, saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Sekali lagi, saya mau iring Yesus. Dalam dunia, mari katakan dengan iman, saya mau iring Yesus. Biar tekad kita, komitmen kita, sebagaimana kita bersama-sama dengan Oma Christine mengikuti Yesus, mengiring Yesus sampai kepada Tuhan memanggil setiap kita. Sebelum kita melanjutkan prosesi pada tumpah peti, dan pengumuman terakhir, mari kita membawa berkat Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kami. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang saya kasihi, sidang perkabungan yang saya cintai, berjalanlah dengan setia dengan Yesus. Pandanglah kepada Dia sebagai gembala yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dan berpegang teguhlah dan lakukanlah firman. Arahkanlah selalu hati dan segala rancanganmu kepada Kristus, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih Allah Bapa pencipta semesta alam, yang menguasai seluruh kuasa kekayaan dunia, yang memerintahkan semua berkat bagi setiap engkau yang taat dan setia kepadanya. Keselamatan oleh Yesus Kristus yang telah membawa engkau dari maut kepada hidup, dan di dalam hidup ini engkau dalam terang, dan engkau adalah menjadi anak Allah. Dan di dalam pertolongan, kuasa penghiburan oleh Roh Kudus yang menguasai hidupmu, yang memberi damai dari surga dalam hidupmu. Dan berkat Allah Tritunggal ini akan menaungi, memimpin engkau mulai saat ini, khususnya memasuki tahun 2025 ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, akan duduk. Ada kesempatan pada keluarga, kalau ada atas sepatah rumah sakana yang disampaikan. Selamat sore. Nama saya Natalia. Saya salah satu dari 12 cucu Oma Christine. Mungkin banyak yang sudah kenal saya. Saya dulu bergereja di GPMRI dengan Pak Nikanor. Waktu itu saya masih berumur mungkin 12 tahun ya Pak. Hari ini kami berkumpul untuk merayakan kehidupan Oma tercinta kami. Perhatian, kasih, dukungan, kunjungan, dan doa terhadapnya dari Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, terutama dalam 6 hari terakhir, itu sangat menghangatkan hati kami, sangat menghiburkan kami, dan kami berterima kasih. Atas nama keluarga besar Omatin, saya ingin sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan teman semua.
Meskipun hari ini adalah hari yang sulit, firman Tuhan membuat janji dalam Mazmur 46 ayat 1-3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung goyang oleh geloran. Saat ini kita semua mengenang kehidupan Omatin. Saya tahu banyak kita semua yang merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi ada perasaan kesedihan yang mendalam. Kesediaan itu bukan untuk Omatin, karena Omatin berada di tempat yang jauh lebih baik. Ya. Ada sukacita besar. Kita mengetahui bahwa Tuhan bersama Omatin, dan hubungan yang Oma miliki dengan Tuhan Yesus Kristus itu sangat erat, dan Oma sudah berada di hadiratnya. Jadi sekali lagi, saya sebagai keluarga besar, saya mengimbau untuk hari ini kita bersukacita, kita tidak bersedih, kita merayakan puji-pujian, kita mau mengangkat pujian buat Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus sudah menguatkan kita semua, sudah membangkitkan kita semua, sudah mengampunkan dosa kita semua, ya. Ada 3 atribut atau karakter yang saya pilih untuk menggambarkan Oma Christine. Yang pertama itu setia, kedua penuh kasih, 3 itu teguh. Ya. Oma Christine adalah hamba yang setia kepada Yesus, menjalani hidupnya dengan kasih karunia, belas kasihan dan pengabdian. Omatin tahu dia adalah orang berdosa, dia adalah orang yang cacat, celai. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dia buat di masa lalunya. Kesalahan kecil, kesalahan besar terhadap bapak, ibu, saudara-saudara, terhadap semua yang ada di sini. Dan Oma tahu, penyesalan itu ada, tapi pengampunan itu hanya bisa diberikan melalui Yesus Kristus. Iman Omatin adalah cahaya penuntun, dan dia menemukan kekuatan dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia mengajarkan betapa pentingnya iman, dan bagaimana iman dapat menolong kita menghadapi tantangan hidup dengan pengharapan. Omatin memiliki hubungan dan memegang janji Tuhan. Kebetulan ayatnya sama dengan yang dibawakan tadi. Saya juga mengutip ayat Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah hatimu gelisah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Banyak dari Bapak Ibu, saudara dan teman-teman yang menyaksikan nyanyian puji-pujian yang diangkat oleh Omatin pada waktu Natal 25 Desember beberapa hari lalu. Itu sebelum beliau pulang ke rumah dari rumah sakit. Beliau menyanyi itu adalah salah satu kenangan yang terindah bagi kami semua sekeluarga. Itu sungguh menguatkan, dan kami percaya itu adalah kemurahan Tuhan. Kami percaya itu adalah kasih Tuhan menyertai Omatin dan menyertai kami semua. Itu sangat menghibur kami saat Oma meninggal. Omatin adalah teladan besar bagi keluarga kami dalam hal setia sampai akhir. Dia mencintai Tuhan, berdoa dengan tekun, dan percaya pada firman-Nya. Firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan, sukacita Omatin, dan saya sangat berterima kasih untuk teladan Omatin. Yang kedua, penuh kasih. Omatin adalah mama, oma, maco, dan teman-teman yang penuh kasih. Dia mencintai kami dan teman-temannya, dan selalu berusaha untuk menunjukkan cintanya kepada kami semua. Tindakannya yang penuh kasih tidak hanya membentuk dirinya sendiri, tapi juga menyentuh orang-orang yang dicintainya. Dia memperlakukan kami dengan murah hati. Sebagai cucu-cucu yang
dulu pernah diurusin Om Martin. Om Martin tuh mengajarkan kami berenang, karena Om Martin itu dulu suka sekali dengan berenang. Om Martin memandikan kami, mengoleskan lotion setelah kami berenang supaya kulit kami tidak kering, membersihkan kotoran telinga, memotong kuku kami dengan hati-hati. Pada saat Oma ngoceh pun atau marah-marah pun, itu pun berdasarkan sayang dan penuh kasih. Biasanya pada hari kepada Jenny, ya Jen, bangun. Itu sering sekali ya di kita, sebagai family kita dengar itu. Dia banyak sekali cerita kepada kita cucunya bagaimana cari pacar dan cari pasangan yang cocok. Dia selalu bilang sama saya, Lia itu anaknya baik, mungkin kamu bisa sama dia. Atau Tom, kamu mendingan kamu sama E atau kamu sama S. Ya, itulah oma kami. Dia memerhatikan kami dengan baik dan melalui cara membuat kami merasa istimewa. Saya yakin dia juga memberikan kasih setianya kepada teman-temannya dengan cara istimewa. Suara Om Martin selalu menghidupkan percakapan. Dia selalu ngomong lancang, keras dan jernih dan teguh gitu loh. Saya dan banyak dari kami semua percaya bahwa kami akan merindukan berbincang-bincang dengan Om Martin. Om Martin juga pintar masak. Dia suka masakan kami, semur daging, labu siam, miswa, oseng, tempe tahu. Dia menjaga kami berpenampilan bersih dan rapi, seperti bagaimana dia menjaga rumahnya seperti selalu bersih. Yang pernah ke rumah Om Martin tahu sekali kalau Om Martin itu selalu ngosekkan kamar mandi sendiri, bersihin kamar mandi sendiri, ngepel sendiri. Dia mengajarkan saya bagaimana memegang sapu dengan baik, bagaimana cara tahu sapu yang baik atau yang enggak. Itu semua ilmu-ilmu kecil yang Om Martin kasih ke saya. Pel yang enteng, pel yang bersih gimana, nggak mau yang berat-berat tapi yang bisa digunakan supaya kita bisa membersihkan sesuatu dengan baik. Ya, itulah Om Martin. Om Martin juga selalu memperhatikan penampilan kami. Semua cucu-cucu selalu kalau ke rumah Om Martin disuruh potong rambut. Saya pernah umur 5 tahun disuruh potong rambut seperti Om Martin, pendek, kayak cowok. Saya sampai nangis. Cuman karena saya takut sama Om Martin, ya udah, saya turutin Om Martin. Ya itulah Om Martin. Oma juga senang ajak teman-temannya makan. Banyak dari tante dan om, bapak ibu yang mengenalnya secara pribadi juga dapat bersaksi akan hal ini. Dia memperhatikan dengan baik dan melalui caranya sendiri dia membuat temannya merasa istimewa. Itulah Om Martin, oma yang setia, oma yang penuh kasih. Yang ketiga itu Om Martin itu adalah seorang yang teguh. Oma menghadapi tantangan hidup dengan teguh, tidak goyah dalam tekadnya. Dia percaya pada nilai kerja keras dan menanamkan keyakinan itu pada kami semua. Dia menjadi orang tua tunggal pada usia muda. Dalam 91 tahun hidupnya, dia telah mengumpulkan banyak pengetahuan, banyak kebijaksanaan. Dan ilmu-ilmunya itu dibagikan kepada kita semua, termasuk teman-teman terdekatnya. Om Martin hidup sendiri sampai usia 86 tahun. Dia selalu berusaha mandiri, dia tidak takut belajar hal yang baru. Dia belajar dan berhasil menggunakan smartphone dengan teman baiknya. Dia bisa WhatsApp, dia bisa connect dengan sosial media, dia bisa connect dengan kita semua. Dia bisa berhubungan dengan teman-teman seusianya. Dan itu saya berterima kasih, terutama Tante Mimi yang sudah mengajarkan Om Martin untuk belajar smartphone. Terima kasih Tante. Terima kasih Oma untuk banyak pelajaran hidup dan untuk kasih setia Oma, kasih cinta Oma selama ini. Sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang selalu mendoakan, mendukung dan menemani hidup Oma selama kami tidak di situ. Kami dari keluarga besar, kami mengucapkan terima kasih dengan sedalam-dalamnya. Meskipun Oma tidak lagi bersama dengan kami secara fisik, semangatnya dan kenangan yang Oma bagikan akan selamanya ada di hati kita.
yang panjang dan berbuah, menyelesaikan perjalanan dan menjaga iman sampai akhirnya, dan sekarang berada dengan Bapa Surgawi. Kami semua berharap Oma beristirahat dengan damai sejahtera. Kami bersuka cita kalau Oma bersama dengan Kristus Yesus. Sampai berjumpa lagi Oma. We all will miss you. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasanya kita untuk mengucapkan selamat tinggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukanlah akhir. Di dalam Kristus kita percaya bahwa ini bukanlah akhir, tapi ini adalah sampai jumpa. Karena kita percaya suatu hari nanti kita akan berjumpa kembali. Kita akan dikumpulkan bersama-sama. Anak, keluarga, menantu, ini bukanlah akhir dengan Oma Kristi. Ini adalah sampai jumpa. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita mengangkat sebuah pujian nomor 49. Semoga Tuhan beserta kamu. Bapak-Ibu, setelah pujian ini dinaikan, saya mungkin boleh mengundang keluarga untuk boleh mengambil tempat di depan, mengucapkan sampai jumpa pada Oma, kemudian boleh menuangkan minyak pada Oma. Saya mengundang keluarga untuk boleh berdiri di sekeliling dari tempat tidur dari Oma. Keluarga boleh memberikan pandangan terakhir kepada Oma. Akan sampai jumpa Oma. Sampai kita ketemu lagi di surga nanti bersama-sama dengan Kristus.
pergabungan yang ingin memberikan pandangan terakhir, dipersilahkan boleh maju ke depan. Kami menuangkan minyak. Silakan sidang pergabungan boleh maju ke depan memberikan pandangan terakhir, boleh melihat wajah dari Oma Christine juga terakhir kalinya. Boleh katakan sampai jumpa Oma, sampai jumpa Mama, sampai jumpa teman. Jemaat yang sudah boleh kembali ke tempat. Ya, boleh langsung keliling memberi pandangan terakhir.
Ya. Thank you, Marisi. Thank you. Thank you, Bangko. Thank you, Marisi. Thank you, Mas Steven. Thank you ya. Thank you Pedi ya. Thank you Fer. Thank you. Thank you. Lokasinya besok San Diego itu gimana? Langsung masuk ke ya, makasih Pak Ricci. Ada bawa ini panada mau kasih titip. Oh, boleh. Makasih banyak. Ya, Thank you so much ya. Iya. Thank you. terima kasih. Iya. Thank you, bro. Thank you. Kencing. Thank you. Masih jadi wartawan. Hebat nih. Nggak di pingpong, nggak di sini. Hobi. Thank you. Saleh. Ya. Baut. Thank you. Masih jadi wartawan. Ya, sama-sama. Selamat pulang tahun. Ya, ini juga. Thank you ya Kak ya. Sayari. Thank you ya. Nggak apa-apa, sehat-sehat ya. Karena hari ini langsung tutup peti, jadi besok langsung dikubur.